Bacaan dari Kitab Keluaran. Inilah firman Tuhan. Sungguh, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni olehnya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang menjalar di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dunia modern menekankan data dan fakta. Oleh karena itu, kehadiran para malaikat seperti yang kita imani seringkali diragukan dan dipertanyakan banyak orang, termasuk oleh orang Kristen sendiri. Iman akan kerajaan Allah dan para malaikat memang sulit. Namun buah-buah dari iman akan kedua hal tersebut dialami secara nyata. Melalui bacaan hari ini, Yesus mengajak kita untuk percaya akan kehadiran para malaikat dan kerajaannya. Sudahkah kita percaya dengan sungguh? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, dengan sakramen Ekaristi Engkau berkenan memelihara kami untuk mencapai hidup yang kekal. Bimbinglah kami melalui para malaikat kudus-Mu, agar tetap setia di jalan keselamatan dan damai abadi.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kalian tentu pernah mendengar kata malaikat di berbagai agama, bukan? Dari sudut pandang agama Katolik, malaikat memiliki arti tersendiri dan khas. Malaikat dalam Gereja Katolik merupakan pribadi utusan Allah yang bertugas untuk melindungi dan membimbing umat manusia pada pikiran, perkataan, dan tindakan yang terarah pada Allah melalui karya nyata sehari-hari. Hal ini dapat kita lihat dalam Perjanjian Lama, yang mana Allah mengutus malaikatnya untuk membimbing umat Israel. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mengatakan bahwa malaikat yang selalu memandang wajah Allah di surga ada dalam diri setiap anak kecil. Malaikat pelindung ada dalam diri kita masing-masing. Malaikat pelindung berperan dalam hidup kita dengan berbicara melalui hati nurani, agar kita melaksanakan kehendak Allah. Namun iblis seringkali berbisik dalam diri kita dan kita mendengarkan serta melaksanakan bisikan itu. Bisikan itulah yang menjauhkan kita dari Allah. Jadi kita perlu menghormati para malaikat pelindung melalui perayaan pada hari